sama dengan sigma XI. Nah, karena ditambah siswa baru, maka di sini ditambah dengan apa? Dengan data baru, yaitu 7,5 dibagi N. Nah, N di sini kan belum ditambahkan siswa yang baru, maka di sini perlu ditambahkan N plus 1. Seperti itu. Ya. Nah, X itu nilai sudah ada 5,7 sama dengan sigma XI berapa nilainya? 5,5 N ditambah 7,5 per N ditambah 1. Sampai ada pertanyaan? Tidak, Pak. Apa? Silakan, ada yang mau bertanya? Enggak, Pak. Enggak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak lanjutkan. Nah, di sini kalian tinggal kalikan silang. Jadi 5,7 kali N, 5,7 N ditambah 5,7 kali 1, 5,7 sama dengan 5,5 N ditambah 7,5. Nah, yang ada variabel N-nya digabung, maka jadinya 5,7 N dikurang 5,5 N, maka diperoleh 0,2 N. Lalu 7,5 dikurang 5,7. Berapa jadinya? Satu 1,8. Oke, 1,8. Maka nilai N-nya berapa? 1,8 dibagi 0,2, yaitu 9. Jadi banyaknya siswa dalam kelas ada 9 orang. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kata kuncinya adalah jika dalam soal ada kata ditambah, nih, ditambah atau dimasukkan, maka kita gunakan plus. Gitu ya. Tetapi ya, jika ada kata dikeluarkan ya, maka yang digunakan adalah minus. Jadi nanti di soal ada kata kunci ini, dikeluarkan atau dimasukkan. Nah, bisa juga ditambah. Nah, itu menggunakan plus atau minus. Seperti itu, ya. Nah, sekarang lalu apa rumusnya rata-rata gabungan? Oke, kalau rumusnya kita lanjut ke slide berikutnya. Rumus rata-rata gabungan yaitu, kebaca nggak rumusnya? Kebaca, Pak. Pak. Oke. Nah, namanya gabungan berarti menggabungkan lebih dari satu data ya. Nah, di sini contohnya atau rumusnya menggabungkan dua data. Data pertama dan data kedua. Gitu ya. Jadi kalau lebih dari dua, macam mana? Misalkan datanya ada 3. Ya berarti kalau datanya ada 3, maka rumusnya menjadi ini. X bar gabungan sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 ditambah N3 dikali X bar 3. Ya,
Kalau datanya 5 bagaimana? Ya udah disusun sampai 5 kali. Begitu ya. Nah, pernya pun mengikuti karena ditambah 3 jadinya N1 tambah N2 tambah N3. Seperti itu ya. Jadi rumus ini hanya menampilkan 2 data. Jadi tergantung pada soal seperti itu. Ya. Nah, kalau dia kata-kata kuncinya dikeluarkan, nah nanti di sini bedanya. Kalau dikeluarkan ini bukan plus. Ini jadi minus, ini juga jadi minus. Begitu ya. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ya? Kalau tadi yang masalah itu, slide masalah sudah di SS belum? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. ini sudah ya. Oke, Bapak lanjut. Silakan baca soal. Laki-laki siapa ya? Fatan. Fatan Hugo. Ada Fatan Hugo? Fatan mic-nya kan rusak, Pak. Oh iya, lupa. Siapa ya? Laki-laki lagi. Rizky. Iya, Pak. Baca soalnya Rizky. Di suatu kelas terdiri dari siswa yang dibagi menjadi 3 kelompok untuk memberi sumbangan kepada korban bencana alam. Kelompok 1, 2, dan 3 berturut-turut terdiri dari 10, 12, dan 18 siswa. Stop. Jika Nah, rata-rata- stop dulu, stop. Nah, stop dulu ya. Nah, kelompok 1, 2, dan 3. Berarti dari sini sudah kita tahu nih. Maka diketahuinya apa? Diketahui berarti N1 berapa? 10, 10. N2 12, 12, 12. N3. 18. 18, Oke, lanjut Rizky, baca. Jika rata-rata sumbangan kelompok 1 adalah 10.000 Oke, stop. rupiah, Rata-rata kelompok 1 sumbangannya berarti X bar 1 sama dengan 10.000. Oke, lanjut. rata-rata sumbangan kelompok 2 adalah 11.000 rupiah, Oke, itu berarti X bar 2, 11.000. Lanjut. dan rata-rata sumbangan seluruh kelompok Seluruh kelompok 9.400. berarti itu apa? Gabungan. Oke, berarti Iya, gabungan. X bar gabungan 9.400. Nah, yang ditanya apa? Rata-rata sumbangan kelompok ketiga. Nah, itu yang ditanya. Berarti X bar 3-nya. X bar 3 adalah, nah ini. Masukin ke dalam rumus. Rumusnya kan tadi sudah dijelaskan, maka tinggal kita praktekkan. Apa? Yaitu tadi X bar gabungan berarti 9.400 sama dengan N1 dikali X bar 1 berarti 10 dikali 10.000 ditambah berapa lagi? 12 N2 dikali 11.000 ditambah berapa? 18 dikali X bar 3. X bar 3-nya Bapak misalkan P. Dibagi 10 ditambah 12 ditambah 18. 10 tambah 18 tambah 12 berapa? Berapa? 40. 40 ya.
Oke, berarti 9.400 dikali 40. Jawabannya berapa? 376.000. Ya. Oke. Jadi 40 dikali 9.400 itu hasilnya 376.000. Nah, lalu sama dengan 10 dikali 10.000, jadi 100.000 ya. Oke, 100.000 ditambah 12 kali 11.000, 132.000 ditambah 18P. Ini berapa? Kalau dijumlahkan 100 ditambah 132. 232. Oke, 376 dikurang 232. Jadinya berapa? Berapa? 144. Oke, 144. 144.000. 144 dibagi 18. Berapa? 8.000 ya. Oke, 8.000. Jadi nilai P-nya atau rata-rata sumbangan kelompok 3 sebesar Rp8.000. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, Bapak bisa lanjutkan. Lanjutkan ya. Ya, Pak. Oke, soal yang kedua. Pada ulangan matematika, nilai rata-rata kelas 58. Oke, berarti di sini 58 itu apa? Rata-rata gabungan ya, Pak? Oke, berarti X bar gabungan 58. Lalu nilai rata-rata laki-laki. Maka di situ X bar 1. Kita misalkan data pertama laki-laki sebesar 64. Lalu X bar 2 rata-rata untuk data perempuan yaitu 56. Maka yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbandingan banyak siswa laki-laki N1 banding N2. Nah, itu yang ditanya. Oke. Kita masukkan dalam rumus saja. Rumusnya jadinya X bar gabungan N1 dikali X bar, biar ingat, XN2 dikali X bar 2 per N1 ditambah N2. Masukkan. Berarti 58 sama dengan N1-nya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya, jadinya X bar 1, jadi 64 N1 ditambah 56 N2 per N1 ditambah N2. Kali silang, maka diperoleh berapa itu? 58 N1 ditambah 58 N2 sama dengan 64 N1 ditambah 56 N2. Nah, yang N1, ini N1, ya kan? Maka ini atau 58 pindah ke kanan, misalkan biar jadi positif. 64 dikurang 58 hasilnya 6 N1. Lalu 58 N2 dikurang 56 N2. Maka jawabannya 2 N2. Ini kalau dibagi 2 jadinya N2 sama dengan
3N1. Maka perbandingan N1 banding dengan N2 adalah berapa? 3 banding 3. 1 banding 3. 3 banding 1 atau 1 banding 3? 3 banding 1, Pak. 3 banding 3 banding 1. 3 banding 1. Benar. Oke, kalau Iya, Pak, bingung, coba kita buatnya agak ke bawah, bukan ke samping perbandingannya. N1 per N2. Kalau 3 banding 1, coba lihat. Kalau dikali silang, sama nggak dengan bentuk atas? Ini Beda. bentuk atas ini. Sama nggak? Beda. Beda ya. Jadi bukan 3 banding 1. Ya, jadi kalau mau buat perbandingan harus sama dengan bentuk di atasnya. Jadi di sini 1 banding 3. Gitu. Ya, paham ya? Paham, Pak. Jadi siswa laki-laki lebih sedikit daripada siswa perempuan. Oke, itu kesimpulannya. Silakan di SS untuk catatan kalian belajar. Sudah? Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Kemarin soal PTM kelas IPA 3 dan IPA 4 itu hanya sampai soal ketiga ya. Karena kan tahu sendiri ya, kadang ada guru atau sinyal internetnya terkendala gitu ya. Terus apalagi di kelas IPA 4 kemarin itu kabel VGA-nya ya, kabel VGA-nya dia bermasalah gitu ya. Jadi Bapak harus bolak-balik. Seperti itu. Oke, soal nomor 3. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke. Iim, baca Iim. 10 wanita mempunyai rata-rata tinggi badan 155 cm. Jika 3 orang wanita dikeluarkan dari kelompok tersebut, rata-rata tinggi badannya menjadi 156,5 cm. Rata-rata tinggi badan ketiga wanita tersebut adalah? Oke, 10 wanita itu apa? Diketahui apa itu 10 wanita? N. N apa? N doang? N1. N1 ya, 10. 155 itu apa? X X bar 1, 155. Nah, di sini ada kalimat, ada kata dikeluarkan. Tadi kalau dikeluarkan diapakan? Dikurang. Oke, dikurang. Jika 3 orang wanita, 3 orang ini masuk ke mana? N2 ya. N2-nya 3. Kalau kemarin ada siswa bilang 3 orang wanita, N2-nya bukan 3 katanya, tapi 7. Loh, 7 itu setelah dikurangi 3 gitu ya. Jadi N2-nya tetap 3 orang. Lalu yang 156,5 itu apa? X bar 2. X bar 2. Yakin? Baca lagi. X bar gabungan bukan, Pak? Nah, iya, X bar gabungan ya. Kenapa dibilang gabungan? Karena ada kata menjadi. Menjadi ini merupakan kata, oh ternyata gabungannya seperti ini. Setelahnya kan berarti menjadi, berarti sudah digabung gitu ya. Jadi kalau ada kata menjadi, maka angka setelah kata menjadi ini adalah rata-rata gabungan. Ya, tolong diingat ya. Maka ini X bar gabungan 156,5. Nah, yang ditanya apa? X bar 2-nya. Nah, yang ditanya adalah X bar 2. Ya, sampai sini paham? Paham, Pak.
Oke, tinggal dimasukkan. Berarti 156,5 sama dengan 10 dikali 155 ditambah N2 dikali X bar 2. X bar 2-nya Bapak misalkan P per N1 10 dikurang N2 3. Sorry, ini dikurang ya, bukan plus. Karena dikeluarkan. Nah, Bapak baru ngeh. Oke, dah. Oke, 10 dikurang 3, 7 dikali 156,5. Berapa? Messi. Messi, ada Messi? Iya, Pak. Iya, Pak. 156,5 dikali 7 Messi berapa? Bentar dulu, Pak. Saya itu dulu. Setelah matematika pelajaran apa? Kimia, Pak. Kimia, Pak. Oh, kimia. Iya. Jadi nanti setiap guru tuh ada akun masing-masing gitu ya, diberikan akun masing-masing. Jadi untuk saat ini kan pakai akun pribadi gitu ya. Jadi nanti diberikan akun dari sekolah masing-masing. Jadi nanti habis matematika nanti masuk ke akunnya Bu Umi sekali ya, seperti itu. Haidar. Mana Haidar tadi? Tadi Oh iya, itu Haidar di atas. Tadi Bapak belum sapa ya, Sania, ada Sania. Lalu ada Vito. Vito kayaknya lagi berbisnis ya, Vito. Hadir, Pak. Ya, Vito lagi bisnis ya, Vito. Enggak, Pak, tapi amin nanti. Amin ya. Sama juga kayak Kiara, Kiara juga lagi berbisnis ya. Bisnis apa, Pak? Enggak. Waktu masih tatap muka ya. Bukan. Jualan, Pak. Jualan. Kan sekarang nggak boleh, Pak. Oh iya. Siap. Kirain jualannya online gitu kan. Nah, ini udah diingetin aja nih. Untuk Zoom berikutnya. Oke, kita lanjutin ya. Indra, belum datang Indra. Belum muncul. Oke, kita lanjutkan. Udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, tadi Messi 156,5 dikali 7. Berapa Messi?
$1.095,5 Pak. Iya, 1095,5. 5. Oke. Terus 10 kali 155 itu 1550 dikurang 3P. Nah, kalau min-nya ada di variabel P, maka yang P-nya yang pindah. Jadi 3P sama dengan 1550 dikurang 1095,5. Safania, berapa? Sebentar, Pak. Ayo, siap-siap kalkulator. Udah belum? Tuh Bapak duluan. Bener nggak? 405, ya udah. 154,5. Iya. Nah, sekarang tinggal dibagi dengan 3. Maka nilai P-nya adalah Syafitri. Berapa nilai P-nya? Iya Pak, sebentar Pak. Berapa? Depannya 1. Angka keduanya 5. Bener nggak? Di mana, Pak? 151, 151,5. Oke, 151,5. Jadi PI kan X bar 2. Jadi rata-rata tinggi badan ketiga wanita tersebut adalah 151,5. Ya. Oke, sampai ini ada. Baik. Kalau tak ada yang nanya, Bapak lanjut. Oke, nomor 4. Nomor 4. Nilai rata-rata ulangan fisika 6,8. 6,8 ini apa? Apisah 6,8 ini apa? X bar 1. X bar 1. 6,8. Jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6 diabaikan, maka nilai rata-rata kelas tersebut berubah menjadi 6,9. Lalu 6,9 ini apa? X bar 2 bukan, Pak? X bar 2 atau X bar gabungan? Lupa ada X bar gabungan. Oke, ada kata menjadi X bar gabungan. Gitu ya, 6,9. Nah, ini jadi 2, maksudnya 9. Nah, begini. Jika dua siswa yang nilainya 4 dan 6 diabaikan, kayaknya kalau diabaikan enggak dengan dikeluarkan? Kayaknya Sama. Sama ya, Pak. dikeluarkan itu berarti tidak dibutuhkan. Diabaikan juga tidak dibutuhkan. Jadi, yang ditanya, kita tuliskan dulu yang ditanya, banyak siswa mula-mula, berarti N-nya. Ya, N1 maksudnya ya. N1-nya. Atau N. Oke, kita jawab. Jawab. X bar gabungan 6,9 sama dengan N1. N1-nya kita belum tahu kan? N1 dikali X bar 1, 6,8. Ya kan? Dikurang. Kenapa dikurang?
Karena diabaikan, kan dikurang, Pak. Nah, dikurang karena diabaikan. Ya udah, jadi nilainya 4 dan 6. Berarti dikurang 4, dikurang 6. Begitu ya. Jadi dua siswa ini dipecah masing-masing karena nilainya masing-masing 4 dan 6. Berbeda-beda gitu ya. Dibagi per N 1 dikurang 4 dikurang 6. Bukan dikurang 4 kurang 6, dikurang 2. Karena di bawah banyaknya data. Dikurang 2 karena ada 2 siswa yang diabaikan. Dikurang 2. Lalu sampai sini dikali silang. 6,9 N1 dikurang. Berapa tuh? 6,9 dikali 2. 13,8. 13,8 sama dengan 6,8 N1 dikurang 10. Ini dipindah ruas, 6,9 dikurang 6,8, 0,1 N1 sama dengan 13,8 dikurang 10. Berapa? 3,8. 3, oke, 0,1 N1 di sini. Sama dengan 3,8. Maka banyaknya siswa mula-mula N1 adalah 38 siswa atau 38 orang. Gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, terima kasih. Nah, ini yang terakhir, terima kasih ya. Jadi cukup sekian ya penjelasan dari Bapak. Ya, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung sekarang atau nanti di WA japri ke Bapak juga boleh, seperti itu. Gitu ya. Kalau ingin mengumpulkan tugas yang hari Rabu Bapak berikan ya, silakan datang ke sekolah terus letak di meja Bapak. Meja Bapak tuh ada di dekat dispenser ya, ruang guru yang baru. Ada yang tahu kan ruang guru baru? Tahu, Nah, yang Pak. kemarin PTM mungkin sudah tahu ya. Ruang guru baru itu ada di atas gitu ya. Agak naik sedikit. Seperti itu. Nah, meja Bapak di depan dispenser gitu ya. Sudah ada yang mengumpulkan 1 orang pada hari Rabu kemarin gitu ya. Jadi Rabu diberikan, Rabu juga dikumpulkan. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri ya pada pertemuan berikutnya. Jadwal IPA 5 hari Jumat sama hari apa? Selasa, Pak. Berarti Selasa pas PTM ya? PTM yang B hari Rabu. Bukan hari Selasa. Hari Rabu, Pak. Coba lihat lagi. Hari Rabu, Pak. Hari Rabu. Oh. Masa sih? Bapak coba lihat ya. Soalnya ada revisi. Ya, revisinya udah dikirim belum sama wali kelas? Oh iya, hari Rabu. Iya ya, keren Bapak habis dari kelas 10 12 gitu ya. Ternyata hari Rabu. Oke, tanggal 15 ya. Oke, berarti nggak ketemu ya IPA 5 ya. BDR PTM-nya.
Hari Jumatnya ketemu, Pak. Oh iya, hari Jumat ketemu ya. Iya, benar-benar. Ya udah, sip. Udah lama nggak ketemu. Tapi kelompoknya kelompok A ya. Iya, Pak. Iya, kelompok yang kemarin lagi. Tapi kemarin rame nggak di kelas? Iim, 15 orang, Pak. Iim, kelompok apa Iim? Apa? Oh, berapa? 13 orang kemarin. 15, Pak. Oh, 15. Dari Dari 18